Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat semua, dimanapun Anda berada. Meskipun kita dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, saya harap teman-teman selalu berkegiatan positif, mempelajari hal-hal baru yang positif, meskipun di rumah saja. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Muhammad Suhardi, saya akan menyapa teman-teman yang sedang mengerjakan atau menulis karya ilmiah, atau para mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Seperti kita ketahui bahwa karya ilmiah itu sangat penting, khususnya bagi kalangan akademisi, terutama bagi mahasiswa, guru, ataupun dosen. Oke, kita ke pembahasan bagaimana menemukan sebuah judul dulu. Ketika kita sedang ingin memulai membuat sebuah karya ilmiah, bagi saya, dan saya ingin membagi tips ini kepada teman-teman, ketika teman-teman ingin mendapatkan sebuah judul, jangan langsung melihat contoh judul-judul penelitian yang ada di internet ataupun di perpustakaan. Mulailah berpikir atau mengubah paradigma berpikir bahwa memulai itu dari sebuah masalah atau fenomena-fenomena apa saja yang membuat teman-teman tertarik, ataupun apa yang membuat teman-teman penasaran terhadap bidang kajian teman-teman. Jika teman-teman memiliki bidang kajian manajemen pendidikan, cobalah amati di sekelilingnya, di sekeliling lingkungan pendidikan, apa kira-kira yang membuat teman-teman tertarik. Misalkan saya mengamati ada seorang siswa yang sangat berprestasi di sekolah A misalkan. Kemudian bagaimana keseharian pembelajarannya setiap hari di sekolah. Tentu itu membuat saya menarik, karena tidak semua siswa memiliki prestasi dan budaya belajar di sekolah masing-masing itu berbeda-beda. Tetapi kenapa ya kira-kira kok anak ini bisa berprestasi sedangkan anak lain tidak? Nah, mulailah timbul saya rasa penasaran. Dari rasa penasaran itulah akan muncul sebuah pertanyaan. Kira-kira apakah atau bagaimana pola belajarnya di sekolah si A misalkan, atau bagaimana sih kebiasaan atau budaya belajar yang diterapkan di sekolah A, atau bisa saja bagaimana sih gaya belajarnya si A, kok bisa berprestasi seperti itu. Katakan si siswa ini memiliki prestasi juara umum, kemudian bahasa Inggrisnya bagus, matematikanya bagus, intinya siswa ini berprestasi lah. Nah, kita sebagai seorang akademisi ini penasaran kan untuk melihat seperti apa sih siswa ini. Nah, dari rasa dan pertanyaan tadi, kita akan menyusun sebuah judul penelitian. Nah, baru kita ngomong judul penelitian. Karena judul penelitian tentu akan harus baku bahasanya. Kita bisa menyusun gaya belajar siswa berprestasi misalkan. Cukup, judul tidak terlalu panjang, tetapi bisa mewakili esensi apa yang akan kita lihat, apa yang kita akan teliti nanti. Kemudian
judul yang lain lagi kita bisa buat dari rasa penasaran dan pertanyaan kita tadi. Misalkan budaya belajar di sekolah A misalkan. Nah, lain lagi kalau kita ingin membuat sebuah penelitian lagi, misalkan tentang perbedaan budaya belajar sekolah A dan B. Nah, tentu dalam hal-hal ini ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang memiliki nilai lebih yang akan menjadi sumber informasi kepada para pembaca nanti setelah karya tulis ilmiah ini jadi. Kemudian setelah ada judul, ketemulah judul tadi kan, sudah ada yang baku, kemudian judulnya sudah ada. Tahap selanjutnya yaitu kita membuat latar belakang. Nah, latar belakang ini teman-teman secara ringkas adalah alasan-alasan, baik itu alasan teoritis ataupun alasan logis yang kita pakai sehingga kita tertarik untuk melakukan penelitian ini. Misalkan seperti saya contohkan tadi, gaya belajar anak berprestasi gitu. Alasan apa yang saya pakai, kenapa saya ingin meneliti tentang gaya belajar anak berprestasi ini? Yang pertama, alasan logisnya, tidak semua anak memiliki prestasi belajar seperti anak si A misalkan. Kemudian dari hasil pengamatan awal atau observasi awal, saya melihat anak ini kok setiap hari rajin sekali. Selain rajin, dia disiplin gitu kan. Ini alasan-alasan logis yang secara langsung kita bisa lihat, tapi belum kita teliti secara langsung dan mendalam. Kemudian alasan teoritis. Secara teori mungkin menurut si A di situ kan, seseorang yang memiliki prestasi memiliki gaya belajar yang seperti ini misalkan dalam teori. Kemudian misalkan anak berprestasi mungkin dalam teori ini memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda daripada siswa yang lain. Atau dalam hasil penelitian si A, anak berprestasi memiliki gaya belajar seperti ini. Itu dalam teorinya. Nah, alasan-alasan itulah yang kita akan pakai dalam sebuah latar belakang, sehingga kita merasa tertarik, kita merasa memiliki rasa ingin tahu yang lebih terhadap A. Makanya jadi judul dan latar belakang sudah terbuat. Setelah latar belakang, ada metode penelitian. Nah, sebelum kita ke metode penelitian, ada yang terlewat tadi. Unsur-unsur pokok dari karya tulis ilmiah itu ada judul, latar belakang, metode, kemudian hasil dan pembahasan, dan referensi atau daftar pustaka. Nah, setelah latar belakang terbuat, sudah tersusun dari alasan logis sampai alasan teoritisnya, kita berlanjut ke metode penelitian. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau mempelajari tentang ada istilah kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui judul yang kita sudah buat tadi
apakah itu kualitatif, kuantitatif atau R&D. Jika teman-teman merasa data yang kita butuhkan nanti itu berupa wawancara, kemudian observasi yang mendalam dengan dokumentasi pendukung yang berbentuk deskripsi narasi-narasi yang kita dapatkan di lapangan, sudah jelas itu kualitatif. Kalau data-datanya nanti kira-kira lebih banyak dengan angka-angka, kemudian dengan olahan rumus-rumus, itu kuantitatif. Nah, jika teman-teman memiliki kemampuan lebih, misalkan memiliki kemampuan dan rasa untuk mendeskripsikan sesuatu yang kita lihat, teman-teman saya sarankan untuk mengambil metode kualitatif, karena di kualitatif ini dibutuhkan kemampuan untuk mendeskripsikan apa yang dilihat dan apa yang diteliti di lapangan. Kalau teman-teman memiliki kemampuan berhitung, kemampuan olah rumus, mengolah data, itu teman-teman harus ngambil kuantitatif. Nah, kalau teman-teman ingin menemukan sesuatu yang baru, mengembangkan sesuatu hal yang ada menjadi lebih baru lagi, teman-teman harus mengambil metode R&D. Yang pada kondisi sekarang ini, jika kita mengambil data kualitatif, nanti kan kita harus wawancara. Kemudian kalau kuantitatif ada data-data tersebar di angket. R&D kita harus terjun langsung, gitu kan. Untuk pada masa sekarang ini mungkin agak sulit, meskipun ada teknologi yang bisa kita lakukan. Kita bisa saja wawancara melalui via telepon, gitu kan. Kita bisa saja menyebar angket via media sosial atau via email, bisa saja. Hanya saja seperti yang pernah saya observasi, bahwa mungkin masih ada saja kesulitannya, karena tidak semua memiliki smartphone, misalkan. Ada saja yang merasa seperti itu. Nah, makanya di masa seperti ini ada satu model lagi yang kita bisa gunakan, yaitu penelitian pustaka, penelitian kajian pustaka. Jadi misalkan seperti judul tadi, kita akan lihat gaya belajar anak berprestasi. Kalau kita melakukan penelitian kualitatif, kita harus wawancara dengan banyak orang, banyak siswa yang berprestasi dulu. Tetapi kalau kajian pustaka, kita cukup melihat beberapa literatur tentang siswa berprestasi atau kajian teori tentang berprestasi ini, kita kumpulkan jadi satu, kita buat kesimpulan seperti apa jadi. Misalkan kebiasaan siswa berprestasi dalam belajar, misalkan teori A menyebutkan belajar di pagi hari, teori B menyebutkan belajar di siang hari, teori C menyebutkan belajar di malam hari. Nah, kira-kira kesimpulannya apa tuh? Nah, berarti anak berprestasi itu tidak harus belajar di waktu tertentu, misalkan aja. Kemudian ada lagi teori yang menyebutkan A, misalkan gaya belajarnya siswa berprestasi itu menggunakan teknologi, gitu kan. Gaya belajarnya anak berprestasi yang B, belajar di mana saja.
yang penting ada media. Teori C berbeda dari yang B. Nah, tugas kita sebagai seorang peneliti mengambil sebuah kesimpulan dari hasil-hasil teori atau hasil-hasil penelitian yang sebelumnya jadi dalam sebuah karya tulis ilmiah. Kita dapat kita dapat melakukan penelitian itu berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita akan sampaikan dan tulis nanti di karya ilmiah itu. Nah, setelah ada metode, kemudian ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian kita ini kita sampaikan apa saja yang kita lihat di lapangan, apa saja yang kita amati, apa saja yang kita wawancara atau observasi di lapangan, kita tampilkan di sana. Nah, ada nanti istilah tampilan data, kemudian ada istilah penyajian data, kemudian berlanjut ke diskusi atau pembahasan. Nah, apa yang kita lihat, apa yang kita tulis tadi di hasil penelitian harus kita bahas di bagian selanjutnya, yaitu pembahasan. Pembahasan di sini menyandingkan atau mengkomparasi antara apa yang kita lihat di lapangan dengan teori yang sudah ada. Jadi ketika teman-teman ingin membuat sebuah pembahasan, teman-teman harus melihat teori-teori itu kembali, apakah yang kita lihat di lapangan sesuai atau tidak. Nah, ketika tidak sesuai, nanti akan ada kesimpulan-kesimpulan yang kita bisa ambil dari apa yang kita bahas tadi. Nah, kalau sesuai, itu kesimpulannya berbeda lagi, tergantung apa yang kita lihat dan apa yang kita pelajari di teori-teorinya. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini apa yang kita kutip, apa yang kita ambil dari referensi-referensi yang sudah ada, itu harus ada di daftar pustaka. Dan teman-teman bisa pelajari bagaimana teknik penulisan daftar pustaka itu. Jika di teks ada daftar pustaka, misalkan di buku Sugiono, nah di daftar pustaka harus ada juga Sugiono tahun berapa gitu. Kalau di daftar pustaka adanya si Mills and Huberman, di teks harus ada yang kita kutip, apa yang kita kutip dari pendapatnya Mills and Huberman tadi. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman nanti saya harap di masa pandemi seperti ini yang mengharuskan kita belajar di rumah atau stay at home, lebih banyak menggali informasi melalui media sosial. Banyak sekali informasi-informasi yang kita bisa ambil yang positif terkait dengan penelitian ini. Kalau kita mau lihat apa saja pasti ada. Cara menulis daftar pustaka yang benar pasti ada. Tidak ada yang tidak ada zaman sekarang. Kemudian bagaimana cara praktis menyusun daftar isi ada. Bagaimana mengambil citasi dari jurnal ada. Tergantung teman-teman mau tidak untuk mencari. Ya, terakhir tentu teman-teman harus banyak-banyak latihan atau banyak-banyak membaca buku terkait bidang teman-teman sendiri. Banyak melakukan pengamatan terhadap fenomena-fenomena atau
kebijakan-kebijakan terbaru yang ada. Misalkan sekarang di masa pandemi ini, fenomena yang terbaru atau yang menarik dikaji itu adalah bagaimana pola pembelajaran di masa pandemi misalkan, atau seefektif apakah pembelajaran online ini dilakukan di masa pandemi. Itu sangat up-to-date sekali. Atau misalkan prestasi belajar siswa di masa pandemi dan di masa normal apakah sama, itu kita bisa bandingkan. Itu bisa jadi hasil penelitian yang baru dan sangat bagus kalau teman-teman bisa melakukan itu. Kemudian penelitian tentang kebijakan-kebijakan yang baru dari pemerintah, baik pusat ataupun daerah, teman-teman harus selalu ikuti itu, karena bagaimanapun kita jadi seorang akademisi ini selalu harus up to date. Misalkan tentang kebijakan Merdeka Belajar, itu kan kebijakan yang sangat baru. Kemudian kebijakan tentang zonasi sekolah, zonasi sekolah ya namanya. Itu kebijakan yang sangat baru dan pasti ada pro dan kontra di masyarakat atau di lingkungan pendidikan. Itu bisa kita teliti seperti apa manfaatnya, seperti apa dampaknya, dan seperti apa kira-kira kedepannya seperti apa gitu kan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi sebuah judul penelitian yang bagus, dan saya acungi jempol 2 kalau teman-teman bisa melakukan itu. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.